Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian. Kita akan mulai ibadah pagi yang luar biasa ini. Kita akan beri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat semua yang di rumah maupun yang ada di gereja ini. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita kembali boleh beribadah dan menghadap ke Tuhan. Kita memasuki di bulan Juli. Tidak terasa banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang Tuhan percaya, satu hal yang Tuhan ingin kita percaya, bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tuhan selalu memegang tangan kita, selalu menggandeng kita. Dan pagi hari ini, mari dengan segenap hati kita, dengan ucapan syukur kita akan naikkan pujian bahwa Tuhan Kau ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Sendiri
Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Apapun keberadaan kami Tuhan, pagi hari ini kami mau berikan di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Biar apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu mungkin pagi hari ini banyak dari kami yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mengalami banyak hal yang mengecewakan hati kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, lingkupi hati kami dengan kasih-Mu. Lingkupi kami Tuhan, sehingga kami tetap selalu bisa bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengatakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini, dengan ucapan syukur kami Tuhan dari hati kami yang paling dalam, kami mau naikkan puji-pujian kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu melalui puji-pujian kami. Kami bersyukur, sekali lagi kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa dahsyat dan baik atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, kami mau naikkan pujian di hadapan tahta-Mu yang kudus. Dan setiap kami pagi hari ini siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya minta untuk semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara semua rukun bersama.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, masuk gerbangnya bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan serap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan serap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, ya sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, ya sebab Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita akan siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Ajarku mengerti Tuhan segala rencana-Mu atas hidup kami, dan biarlah ajar kami tetap berharap hanya kepada-Mu saja, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Dengan kesungguhan hati kita mau naikkan pujian ini. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi kita mau katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengerjakan segala yang ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
Inilah yang menjadi iman buat setiap kami Tuhan. Bahwa Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahwa Engkau sanggup mengadakan semua yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Tapi semua akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Berikan hamba-Mu istirahat ini roh hikmat dan pewahyuan. Saya urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami tahu tanpa urapan kuasa-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Ya silakan Bapak duduk kembali. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Sekalipun masih online ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemungkinan kata Pak Presiden bahwa Corona ini lama di Indonesia, bahkan mungkin lama di dunia ini. Saudara. Sebab itu katanya kita memang harus bersahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau Corona ini masih lama di Indonesia, apa yang harus kita lakukan, saudara? Lah pagi hari ini kita akan belajar 3 hal, bagaimana kita menang dan bagaimana kita terbebas dari virus corona ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ada 3 hal ini. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan iman kita, saudara. Karena hanya dengan iman segala sesuatu menjadi mungkin. Amin. Iman adalah satu hal yang penting. Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Gitu. Kalau kita punya iman kecil, kita akan mengalami berkat-berkat kecil. Kita akan mengalami mujizat-mujizat kecil. Tapi kalau iman kita besar, kita akan mengalami mujizat-mujizat yang besar. Sebab itu kita harus meningkatkan iman kita. Dan yang kedua, bagaimana kita menang atas virus corona ini. Kita harus meningkatkan imun kita, saudara. Kekebalan tubuh kita. Karena virus itu, virus apapun, kalau dengan orang yang imunnya kuat, virus itu tidak akan mempan. Amin. Jadi kita harus meningkatkan imun kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menang dan terbebas dari virus corona ini. Yang ketiga, kita harus meningkatkan impian dan harapan kita. Gitu. Karena dengan adanya virus corona ini, banyak orang mulai putus asa. Saudara. Semua mimpinya menjadi pupus. Rasa tidak ada harapan lagi. Mimpinya hilang. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan buka Alkitab kita yang pertama di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang.
ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menang atas setiap masalah dalam kehidupan kita, secara khusus yang hari-hari ini kita dihadapkan dengan COVID-19. Yang pertama yang harus kita tingkat dalam kehidupan kita supaya kita menang adalah iman kita, saudara. Kalau selama ini iman kita kecil, kita harus tingkatkan supaya iman kita menjadi besar. Gitu. Karena Tuhan akan selalu berkata, jadilah seperti apa yang kau percaya. Jadilah seperti apa imanmu. Itu semua yang berjuang dengan Yesus dengan masalahnya. Yesus selalu berkata, jadilah seperti imanmu. Gitu. Kalau kita punya iman yang besar, kita bisa melihat mujizat-mujizat besar dalam kehidupan kita. Amin. Dan Yesus sangat senang dengan orang yang punya iman yang besar. Dikatakan Yesus sangat heran dengan imannya seorang perwira ini. Karena dia berkata, iman sebesar itu tidak pernah didapati dari seorang Israel yang notabene dikatakan adalah orang yang beriman, saudara. Lah pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita. Sehingga iman kita menjadi besar di hadapan Tuhan, saudara. Lah perwira ini membangun imannya diawali dengan hati, saudara. Hati yang bagaimana? Yaitu hati yang peduli dan penuh dengan belas kasihan. Yang sakit ini bukan anaknya, saudara. Yang sakit ini bukan istrinya, yang sakit bukan orang tuanya, tapi yang sakit ini adalah hambanya, saudara. Hamba pada zaman itu sangat tidak berharga, saudara. Sebenarnya perwira ini bisa berkata, kalau mati matilah, gitu. Masih banyak hamba yang lain, gitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh perwira itu. Mengapa? Karena hatinya penuh dengan kepedulian dan belas kasihan. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh hambanya ini. Dia berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, hambaku sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh hambanya itu. Saudara. Hamba, saudara, bukan anaknya, bukan orang tuanya. Hamba. Tapi perwira yang luar biasa. Hatinya penuh dengan kepedulian dan belas kasihan. Dan iman yang besar itu diawali dari hati, saudara. Yaitu hati yang peduli dan penuh dengan belas kasihan. Hampir semua yang Yesus kerjakan, mujizat-mujizat Yesus kerjakan, diawali dengan apa? Dengan belas kasihan, saudara. Dia belas kasihan, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Ketika melihat orang banyak itu seperti domba tanpa gembala. Ketika melihat orang banyak itu sakit. Ketika melihat orang banyak itu tidak makan. Mereka kelaparan, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dan Yesus mulai menyembuhkan orang-orang sakit itu. Yesus mulai mengadakan mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dimakan 5.000 orang lebih. Diawali dengan apa? Kepedulian dan belas kasihan. Nah ini yang dimiliki oleh perwira ini, saudara. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, dia membangun imannya dengan kerendahan hati. Dia seorang perwira, dia punya banyak anak buah, saudara.
Tapi dia tidak menyuruh anak buahnya untuk datang pada Yesus. Supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Tapi dia datang sendiri. Saudara. Dia datang sendiri, dia seorang perwira. Banyakan orang, saudara, lebih gampang mengutus orang. Bahkan kadang-kadang ya, sebagai kepala rumah tangga, nyuruh anaknya sekolah minggu, istrinya supaya kebaktian, dia titip doa, titip ibadah, sementara dia sendiri mancing gitu. Titip ibadah, tidak datang sendiri pada Tuhan. Titip doa, tidak doa sendiri pada Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, orang yang paling sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Merasa dirinya kuat, merasa dirinya cukup tanpa Tuhan. Inilah orang yang paling sombong, saudara. Perwira ini, dia membangun imannya dengan kerendahan hati. Dia butuh Tuhan, dia butuh datang sendiri kepada Tuhan. Namanya kerendahan hati, saudara. Membangun imannya dengan kerendahan hati. Nah, ternyata kita perlu belajar seperti ini, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita membangun imannya sehingga imannya itu besar. Dia percayai otoritas firman Tuhan. Dia berkata, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, hambaku ini sakit, lumpuh dan sangat menderita. Tolong sembuhkan Tuhan. Ya, aku akan datang dan menyembuhkan hambamu. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Tapi dia berkata, aku tidak layak terima Tuhan. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh. Dia percaya otoritas firman, saudara. Lah betapa banyak kita mendengar firman Tuhan. Betapa banyak kita baca firman Tuhan. Betapa sering kita beribadah, kita mengikuti persekutuan. Tapi kita tidak percaya apa yang kita dengar. Kita tidak percaya apa yang kita baca. Rasanya kita baca firman Tuhan, hanya sekedar biasa saja. Kita tidak sungguh-sungguh percaya, saudara. Bahkan mungkin sudah berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali kita baca firman Tuhan. Berkali-kali kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak percaya, saudara. Bahkan berapa kali kita menyelesaikan membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Tapi seringkali kita juga tidak percaya bahwa itu tidak banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tapi perwira ini berkata, katakan sepatah kata saja maka hambaku sembuh. Dan sungguh sembuh, saudara. Percaya otoritas firman. Dan firman itu sungguh dahsyat luar biasa, saudara. Dunia dijadikan dengan firman, saudara. Apa yang Yesus katakan itu terjadi. Imanlah yang penting, saudara. Tingkatkan iman kita. Kalau selama ini iman kita kecil, kita dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan banyak masalah terjadi di dunia ini. Satu yang penting, meningkatkan iman kita. Iman yang kecil menjadi besar. Amin. Seperti yang dimiliki perwira ini. Yesus terheran-heran, saudara. Nah, kita belajar bagaimana membangun imannya menjadi besar. Diawali dengan hati. Ya. Hati yang peduli, yang penuh dengan belas kasihan. Dengan kerendahan hati. Dan dengan hati yang percaya akan otoritas firman. Sehingga imannya besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita tingkat dalam kehidupan kita, bagaimana kita menang atas COVID-19 ini. Yaitu meningkatkan imun kita. Meningkatkan kekebalan tubuh kita. Meningkatkan kesehatan kita. Kita tahu bahwa virus apapun tidak akan menyerang kita kalau imun kita kuat. Amin. Lah bagaimana kita meningkatkan imun kita? Kita banyak beraktivitas, olahraga, kalau sudah lansia seperti saya ini ya olahraga kecil-kecilan. Gitu. Ini bisa mengeluar banyak keringat yang keluar. Makan makanan yang sehat. Ya. Juga mengikuti protokol kesehatan.
maka imun kita meningkat. Selama ada COVID-19 ini saya bersyukur, saudara. Saya tidak pernah pilek, saya tidak pernah sakit. Ya saya pernah sakit sekali karena waktu itu nafsu nyangkulnya terlalu kuat, capek entok gitu. Lah, tapi apa yang saya lakukan selama terjadi pandemi COVID corona ini, virus corona ini? Ya selain beraktivitas, saya bagaimana supaya tubuh saya sehat, saya minum setiap hari itu ada susu, madu, jahe, kunir, kopi. Itu sehat. Saya malam itu sudah bangun jam 2, jam 1 sudah bangun, saya berdoa, saya pagi. Siang saya beraktivitas, saya sehat. Nah, kali beli madu, pesan Bu Santi, kalau beli sirup jahe pesan Bu Debora. Promosi, saudara. Sehat, saudara. Sehat. Gitu. Lah, tapi tidak cukup hanya itu, saudara. Bagaimana kita meningkatkan imun kita? Yang kedua, jangan stres. Karena stres itu bisa menurunkan imun kita, saudara. Sebab itu Tuhan Yesus berkata apa? Jangan gelisah hatimu. Gitu. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan stres. Karena stres akan menurunkan imun kita. Gitu. Selain kita beraktivitas, kita makan makanan yang sehat, kita minum minuman yang sehat, kita mungkin minum vitamin, ya, tapi juga jangan stres. Amin. Ya. Saya percaya semua orang banyak alasan untuk stres. Tapi Yesus berkata, jangan gelisah, jangan stres. Gitu. Walaupun banyak alasan untuk bisa stres. Ya, tapi jangan stres. Supaya imun kita kuat, sudah. Dan ketika imun kita kuat, virus apapun tidak akan mempan terhadap kita. Amin. Sebab itu terjadi OTG, ya. Orang tanpa gejala, itu imunnya kuat, sudah. Walaupun ada virus, imunnya kuat. Sebab itu, sekalipun orang merasa imannya besar, imunnya kuat, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan. Mengapa? Supaya tidak menulari orang lain, gitu. Saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, beberapa orang Kristen. Mosok salaman aja tidak punya iman, gitu. Bukan karena punya iman, saya percaya saya sehat. Tapi yang saya salami tidak sehat, bisa kena gitu. Kalau seandainya saya ada virus corona, sebab itu saya dengan siapapun saya tidak salaman, gitu. Saya belajar tidak dekat-dekat, saya tetap pakai masker, gitu. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tingkatkan imun kita. Amin. Yang ketiga, waktunya sudah dikejar. Yang ketiga, bagaimana kita menang atas COVID-19 ini. Yang ketiga, kita meningkatkan impian dan harapan kita. Banyak orang pupus cita-citanya, saudara. Mimpinya hilang, saudara. Saya sendiri juga hampir hilang mimpi saya 1 juta jiwa. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Tapi ketika saya renungkan, saya begitu tambah yakin. Karena dengan ibadah online bisa didengar jutaan orang, saudara, kalau mau mendengar. Lah, bisa persekutuan kecil-kecil di mana-mana, gitu. Jadi saya tetap semangat, gitu. Tetap punya mimpi, tetap punya harapan. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Dia menghendaki semua orang bertobat dan diselamatkan. Dia tidak menghendaki orang binasa. Amin. Tuhan ingin semua orang bertobat dan diselamatkan. Bagi kita harus tetap semangat, gitu. Saudara ingat satu lagu Mars dulu, saudara.
Kembangkanlah cakrawalamu lewat visi dan impian besar. Seperti Yesus, kembangkanlah cakrawalamu. Orang yang punya visi, orang yang punya impian, orang yang punya harapan akan tahan menghadapi penderitaan. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf mimpi jadi raja. Tapi yang dihadapi apa? Dia dibenci saudaranya, dia dimasukkan sumur, dia dijual menjadi budak, dia difitnah dan masuk penjara. Banyak sekali masalahnya. Tapi dia tak mimpi jadi raja. Dan dari tengah penjara itu, dia keluar menjadi orang kedua di Mesir. Mimpi, saudara. Kayaknya mimpinya hancur karena berbagai masalah. Tapi ternyata orang yang bermimpi, orang yang punya visi, tidak akan hancur sekalipun ada masalah. Amin. Sebab itu kita tetap meningkatkan mimpi harapan kita, meningkatkan visi kita. Sebab itu jangan lemah, jangan takut. Sekalipun kayaknya seluruh dunia itu gelap, kayaknya tidak ada harapan lagi, tapi tetaplah berharap. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan masuki dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita pada pagi ini. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Pegang roti di tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Kiaralana masyangkata kayaralana lama. Sebelum kita makan roti sebagai tubuh Kristus dan minum anggur yang melambangkan darah Yesus, kita akan renungkan kasih-Nya yang sangat besar. Dia rela mati untuk kita, orang berdosa. Dia luar biasa. Kasih-Nya sangat besar kepada kita. Ketika Paulus merenungkan kasih Tuhan yang besar, dia menjadi orang gila-gilaan untuk Tuhan. Kalau Yesus rela mati buat orang berdosa, mengapa banyak orang tidak berani mati untuk Yesus yang sangat mengasihi? Kiralah nama syangkata kayarala makini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan saudara ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kita semua? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Pindahkan cawan ke tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Darah Yesus dicurahkan sampai habis untuk membasuh dosa-dosa kita, untuk menyembuhkan segala penyakit kita, untuk menguatkan perjanjiannya kepada kita. Kiralana masyangkata kaya rala makini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa cawan di tangan kanan saudara adalah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Malah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darah-Mu Yesus. Silakan Ibu Diaken Sri Mugiyarti boleh berdoa untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan pada malam ini. Sungguh kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu Tuhan yang sudah Kau curahkan pada kami semua Bapa. Bapa dalam nama Yesus, sungguh Tuhan kalau pada malam ini Tuhan kami bisa menerima firman-Mu, kami bisa mendengar sebagai dari firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan kami bisa menikmati apa yang Kau berikan kami, yaitu roti dan darah-Mu Bapa. Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu Tuhan akan senantiasa membimbing kami dalam kehidupan kami satu persatu Tuhan. Dan kami terlalu percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan akan membangkitkan kami dalam kami mengiring Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada malam ini Tuhan kami bisa menikmati apa yang Engkau berikan pada kami semua Tuhan. Dan kami layak di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan ya. Kita akan bawa pada Tuhan, kita akan angkat di hadirat-Nya. Ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah mati untuk kita. Bahwa di surga terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Ucapan syukur kami bawa setiap persembahan kami ke hadirat-Mu. Ya Tuhan berkenan menerima baik persembahan perpuluhan maupun untuk operasional gereja ini. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak dalam memberikan persembahan Tuhan. Akan berkati kembali berlipat kali ganda Tuhan. Lewat setiap usaha pekerjaan pelayan mereka. Sehingga tidak ada seorang pun mengalami kekurangan. Tapi diberkati Tuhan. Bahkan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Gandul Gusti. God.
kita akan beri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan berkat Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara kami berulang tahun dalam minggu ini. Dengan umur yang kau tambahkan, menambahkan berkat, kebahagiaan, umur panjang, rezeki yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan semua dikerjakan buat berhasil dan makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan menjamah menyembuhkan pada saat ini juga. Yang mengalami kekurangan, mengalami masalah ekonomi, Tuhan berkati saat ini juga Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik, Engkau yang punya segala-galanya. Engkau bisa mengadakan tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Terima kasih karena kami adalah umat piaraan-Mu Tuhan. Kami adalah domba-domba-Mu yang Engkau gembalakan ya Tuhan. Saya percaya kami tidak akan mengalami kekurangan. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Bila kasih anugerah perkenanan Tuhan Yesus memberkati, menyertai kami semua. Buat setiap kami berhasil apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kita menyelesaikan ibadah pada pagi yang luar biasa ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan. Dan terimalah berkat-berkatnya. Sebab Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah di mana kau berada, kemanapun kau pergi, kau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah hidupmu, kiranya engkau dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Sebab bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, biarlah engkau memiliki rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil panenmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayanan dan studimu. Dan kiranya segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu. Yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua dan buat kita berhasil pada pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai selamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.